apakah ini dapat dikerjakan? Ya, betul sekali teman-teman. Ini tidak dapat dikerjakan. Why? Karena hasil dari nilai mutlaknya itu adalah negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Teten Rizwan. Di video kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam menghitung suatu besaran, seorang peneliti atau kita kenal dengan istilah ilmuwan memerlukan nilai atau bilangan tersebut selalu positif. Contohnya gimana? Misalkan untuk menentukan luas tanah, misalkan kan tidak mungkin luas berapa sih luas tanah ini, misalkan min 2 hektar, kan itu gak mungkin, pasti 2 hektar. Terus lagi misalkan jarak suatu daerah, misalkan jarak dari rumah A ke rumah B adalah 5 km, pasti kan memerlukan nilai yang positif. Contohnya lagi gimana? Berapa sih selisih umur? Nah, kalau selisih umur pasti positif. Contohnya kan gak mungkin seperti ini, teman-teman. Selisih umur antara Teten dengan Totong adalah min 2 tahun, kan itu tidak mungkin, pasti harus positif. Jadi yang mungkin itu selisih umur Teten dengan Totong adalah 2 tahun, teman-teman. Nah, sama hanya dengan nilai mutlak, teman-teman. Jadi nilai mutlak itu merupakan suatu notasi untuk mempositifkan nilai yang ada di dalam notasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas nilai mutlak ini. Yuk kita belajar. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan, kita lanjut ke materinya, teman-teman. Nah, kita akan membahas konsep dasar dari nilai mutlak itu sendiri, teman-teman. Nah, konsep dasar dari nilai mutlak, jadi nilai mutlak suatu bilangan itu merupakan jarak antara bilangan tersebut, kita misalkan atau kita simbolkan dengan X, ke titik 0 atau ke titik awal, teman-teman, pada garis bilangan. Nah, jadi secara konsep atau secara definisinya berarti nilai mutlak itu hasilnya pasti selalu positif. Karena apa? Karena jarak itu pasti positif. Misalkan gini, Ten, berapa jarak rumah kamu ke sekolah? Misalkan, masa kita akan menjawab min 2 km? Bukan, itu tidak mungkin. Pasti jawabnya adalah 2 km. Pasti jawabannya adalah positif. Sama halnya dengan nilai mutlak ini, teman-teman. Maka hasil dari nilai mutlak pasti selalu positif, teman-teman. Nah, kita lanjut ke definisinya. Nah, di sini secara formal nilai mutlak itu ditulis seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nilai mutlaknya itu, nah, garis ini nih, garis. Nah, ini yang dinamakan dengan nilai mutlak, teman-teman. Dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi mutlak X, maka dia akan bernilai X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, atau dapat kita sebut X-nya itu positif. Dan maka dia akan bernilai min X jika X-nya itu lebih kecil dari 0 atau X-nya itu negatif. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat di contoh soal yang dalam bentuk sederhananya terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya memudahkan teman-teman memahami dari definisi nilai mutlak itu sendiri. Nah, misalkan gini nih, mutlak min 5. Berarti min 5 itu positif atau negatif? Berarti kan negatif. Kalau negatif kita gunakan yang bawah, berarti min X. Nah, di sini X-nya itu adalah min 5, maka min ininya min 5. Min kali min hasilnya adalah plus, teman-teman. Nah, itu penggunaan dari definisi nilai mutlak, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan konsep dasar nilai mutlak, berarti ini itu berapa sih jarak dari min 5 ke titik 0 atau ke 0, berarti jaraknya itu adalah 5, teman-teman. Maka hasilnya adalah 5. Kalau teman-teman sudah jago dan sudah mahir dalam materi persamaan nilai mutlak ini, berarti teman-teman langsung saja mutlak dari min 5 adalah 5. Kalau mutlak dari 5, 5. Ya seperti itu, teman-teman. Pasti hasil dari nilai mutlak pasti positif, teman-teman. Contohnya lagi, mutlak dari 3, ya 3. Contohnya lagi nih, mutlak dari 5 min 9 adalah, nah berarti kita kerjakan dulu, 5 dikurangi 9 kan min 4, berarti mutlak dari min 4 adalah 4, teman-teman.
Nah, di sini tentukan definisi dari bentuk mutlak X min 3. Nah, berarti X min 3 itu, maka dia akan bernilai X min 3 jika X min 3 itu lebih besar atau sama dengan 0, teman-teman. Nah, min 3-nya itu kita pindahkan ke kanan, maka X-nya itu lebih besar dari 3. Maka dia akan bernilai X min 3 jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Nah, yang kedua, maka dia akan bernilai min dalam kurung X min 3 jika X min 3 itu lebih kecil dari 0, teman-teman. Kita masukkan X dikali min, maka min X, min 3 dikali min, maka plus 3, teman-teman. Pindahkan 3-nya itu ke kanan, maka X-nya itu lebih kecil dari 3, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil 3. Nah, jadi kalau teman-teman mengerjakan soal-soal selanjutnya, jika misalkan di sini X lebih besar sama dengan 3, pasti di bawahnya X lebih kecil 3. Kalau di atasnya X lebih kecil sama dengan 3, maka di bawahnya adalah X lebih besar 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka teman-teman tidak usah lagi mengotret seperti ini. Itu akan memperlama kalian dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman. Oke, soal yang kedua, tentukan definisi dari bentuk mutlak 1 min 3x. Nah, maka dia akan bernilai 1 min 3x apabila x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1/3, teman-teman. Dan juga dia akan bernilai min dalam kurung 1 min 3x jika x-nya itu lebih besar dari 1/3, teman-teman. Nah, di sini kita dapat masukkan berarti min 3x dikali min, maka positif. Jadi 3x min 1 jika x-nya itu lebih besar dari 1/3, teman-teman. Ya, jadi seperti itulah penggunaan definisi dari nilai mutlak itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, di sini mutlak X min 3 sama dengan 7. Tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, kalau ada seperti ini, kita gunakan yang pertama adalah caranya itu dengan konsep dasar nilai mutlak, teman-teman. Jadi, ini itu kalau menggunakan bahasa matematika, berapa sih jarak X dari 3 sepanjang 7 satuan, teman-teman. Nah, berarti kita ketahui bahwa 3-nya itu adalah titik asal. Nah, di sini titik asal 7 itu adalah jaraknya, teman-teman. Jaraknya berarti dapat ke kiri, dapat ke kanan, teman. Kalau ke kiri berarti dari 3 ke kiri sebanyak 7 satuan berarti hasilnya adalah min 4. Kalau ke kanan hasilnya adalah 10, teman-teman. Maka himpunan penyelesaian dari masalah ini adalah min 4 dengan 10. Nah, untuk penggunaan dari definisi nilai mutlak serta cara cepatnya, nanti kita akan bahas di pembahasan soal atau di BASO, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Mutlak X min 5 sama dengan min 7. Tentukan nilai X yang memenuhi. Apakah ini dapat dikerjakan? Ya, betul sekali, teman-teman. Ini tidak dapat dikerjakan. Why? Karena hasil dari nilai mutlaknya itu adalah negatif. Seperti yang kita ketahui, hasil nilai mutlak harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi. Maka dari itu jawabannya adalah himpunan kosong, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak, teman-teman. Nah, sifat-sifat nilai mutlak. Jadi, fungsi dari sifat nilai mutlak ini tentunya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu sifatnya ini, teman-teman. Nanti pembuktiannya kita akan bahas di BASO atau pembahasan soal, teman-teman. Oke, sifat yang pertama, mutlak X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X itu sama dengan 0 jika X-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Yang ketiga, mutlak min X itu sama aja dengan mutlak X. Contohnya gimana, Kak? Kita misalkan X-nya itu ganti dengan 2. Jadi mutlak min 2 itu sama aja dengan mutlak 2. Mutlak min 2 sama aja dengan 2. Mutlak 2 hasilnya adalah 2. Maka 2 sama dengan 2. Nah, seperti itulah contoh sederhana dari pembuktian sifat ini, teman-teman.
Oke, yang keempat, mutlak X dikuadratkan itu sama aja dengan mutlak min X kuadrat sama aja dengan X kuadrat, teman-teman. Pembuktiannya kita ganti X-nya dengan 2, mutlak 2 dikuadratkan itu sama aja dengan mutlak min 2 kuadrat sama aja dengan 2 kuadrat. Nah, berarti ini mutlak 2 kan 2. 2 dikuadratkan berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ini juga min 2 dikali min 2 hasilnya adalah 4. Mutlak dari 4 ya 4. Ini juga 2 kali 2, 4. Maka 4 sama dengan 4 sama dengan 4. Maka pembuktian secara sederhananya gitu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya mutlak X itu sama aja dengan akar dari X kuadrat, teman-teman. Pembuktiannya, misalkan kita ganti X-nya itu dengan min 2. Mutlak min 2 itu sama aja dengan akar min 2 kuadrat, teman-teman. Ini min 2 dikali min 2 hasilnya adalah 4. Akar dari 4, 2. Mutlak dari min 2 ya 2. Oke, kita lanjut ke sifat yang selanjutnya. Nah, mutlak XY itu sama aja dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nah, untuk pembuktiannya ini berasal dari definisi nilai mutlak itu sendiri. Jadi seperti ini, kita misalkan XY-nya itu dengan AB, teman-teman. Maka bisa bernilai AB jika AB-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kalau ini kan berbentuk positif, berarti AB-nya itu bisa sama-sama positif atau AB-nya itu bisa sama-sama negatif, teman-teman. Kita misalkan AB-nya itu positif terlebih dahulu, maka A itu lebih besar sama dengan 0, dan B-nya juga lebih besar dari sama dengan 0. Berarti A lebih besar sama dengan 0 sama dengan A kan positif, dan B-nya juga lebih besar atau sama dengan 0, berarti B-nya juga positif, teman-teman. Bisa juga keduanya negatif. Jika A lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min A. B lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min B. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, maka positif A dengan min A itu dapat kita tulis dengan mutlak A, teman-teman. Dan yang B juga, B dengan min B dapat kita tulis dengan mutlak B, teman-teman. Oke, yang kedua bisa bernilai min AB jika B-nya itu lebih kecil dari 0. Berarti bernilainya itu adalah min AB. Berarti kalau seperti ini bisa saja A-nya itu positif, B-nya itu negatif. Atau A-nya itu negatif, B-nya itu positif. Seperti ini nih. A lebih besar sama dengan 0, berarti A-nya positif. B lebih kecil dari 0, itu hasilnya adalah min B. Maka A dikali min B sama dengan min AB, teman-teman. Kembalinya lagi ke sini, teman-teman, kalau pembuktian. Atau misalkan A-nya lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min A dan B-nya itu lebih besar. Atau sama dengan 0, maka hasilnya adalah B. Min A dikali B hasilnya adalah min AB, teman-teman. Sama ya ke sini. Nah, ini juga positif A dengan min A itu dapat kita tulis dengan mutlak A, dan min B dengan positif B dapat kita tulis dengan mutlak B. Maka berlakulah sifat mutlak AB itu sama aja dengan mutlak A dikali mutlak B, teman-teman. Nah, kita lihat di contoh soal di sini misalkan X-nya itu kita ganti dengan 2, Y-nya itu kita ganti dengan min 3, teman-teman. Itu sama aja dengan mutlak 2 dikali mutlak min 3. Mutlak min 3 itu kan 3 mutlak 2 ya 2, 3 dikali min 3 dikali 2 sama dengan min 6, maka mutlak dari min 6 hasilnya adalah 6. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Mutlak X per Y itu sama aja dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Dengan catatan Y-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan seperti ini. X-nya itu kita ganti dengan 2 dan Y-nya itu kita ganti dengan min 3. Itu sama aja dengan mutlak 2 per mutlak min 3. Nah, di sini maka mutlak min 2 per 3 itu sama aja dengan mutlak 2 ya 2. Mutlak min 3 ya 3 hasilnya. Ini juga sama mutlak min 2 per 3 itu sama aja dengan 2 per 3. Maka 2 per 3 sama aja dengan 2 per 3. Kita masuk ke sifat selanjutnya. Nah, ini sifat yang terakhir dan ini paling banyak kita gunakan untuk memodifikasi soal-soal, teman-teman. Nah, seperti ini. Mutlak X min Y itu sama aja dengan mutlak Y min X, teman-teman. Gimana sih pembuktiannya, Kak? Yuk kita simak di bawah. Nah, mutlak X min Y itu sama aja dengan mutlak min 1 Y min X, teman-teman. Nah, ini tuh kalau kita kalikan kan min 1 dikali Y itu sama dengan min Y.
min X dikali min 1, maka hasilnya adalah positif X, maka X min Y. Kembali lagi ke sini, tapi di sini dimodifikasi dengan min 1-nya tuh kita keluarkan teman-teman. Nah, di sini kan perkalian, kalau perkalian bisa dipisah, seperti yang sifat tadi, maka mutlak min 1 dikali mutlak Y min X. Mutlak min 1 hasilnya adalah 1 dikali mutlak Y min X, ya hasilnya adalah mutlak Y min X, maka ini memenuhi persamaan teman-teman. Yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini kita misalkan lagi X-nya itu dengan 2, Y-nya itu dengan min 3. Di sini juga Y-nya itu kan min 3, X-nya itu adalah 2. Itu sama aja, maka ini min kali min jadi plus, 3 ditambah 2 hasilnya adalah mutlak 5. Ini juga min 3 ditambah min 2 hasilnya adalah min 5. Mutlak dari min 5 sama dengan 5. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat kakak sampaikan. Semoga dari video ini dapat mempermudah teman-teman dalam memahami materi. Apabila kakak dalam penyampaian memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, atau kurang jelas dalam beberapa hal, teman-teman dapat komen di kolom komentar kekurangan kakaknya di mana. Nanti insya Allah kakak akan perbaiki lagi cara penyampaian kakak, atau misalkan kak kenapa gak on cam lagi. Nanti insya Allah kalau teman-teman banyak yang request untuk on cam di videonya, nanti kakak juga akan on cam kan lagi, karena kalau on cam itu kelihatannya agak burik gitu teman-teman. Makanya kakak mencoba untuk tidak on cam di videonya teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan pembaharuan-pembaharuan di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain agar video ini menjadi lebih bermanfaat teman-teman. Serta mohon maaf untuk pembahasan soal nanti kakak pisahkan lagi di video selanjutnya, karena video ini terlalu panjang, takutnya membuat teman-teman boring atau bosan. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thank you for watching. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next video.